Karena mewujud. Karena aku ini berpikir, berarti aku ini ada. Jadi keberadaan itu hakikatnya kesadaran kita ada. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi di sekitar saya ini di luar kehendak saya. Bahkan kehadiran saya sendiri di sini itu di luar rencana saya. Saya tidak punya rencana, tidak punya keinginan untuk hadir di bumi ini kok. Saya merasakannya ujuk-ujuk saya lahir di Kertas Maya tahun 1948 dari perutnya Ibu Haji Jenab. Lahirnya menjelang subuh, lalu saya diberi nama Abdus Syakur. Ini semuanya di luar keinginan saya dan saya tidak dilibatkan. Tidak pernah saya disuruh mengisi daftar formulir kehadiran di bumi, belum pernah. Andai kan waktu itu saya disuruh mengisi, ada formulirnya, Anda pengen lahir di mana? Saya akan memilih lahir di Washington DC atau minimal di California lah. Kalau ditanya mau keluarnya dari perut siapa, saya akan milih dari perutnya Ibu Tin. Kan enak, digawe kena pabrik mobil boleh. Saya tidak mengisi saya ingin lahir hari Sabtu juga enggak. Saya jadi laki-laki juga enggak. Termasuk ibu saya juga tidak pernah bercita-cita bikin saya kok. Ibu dan bapak kita tidak pernah bertujuan membuat kita kok. Ya, lagi lurus senang dewek kan makan. Dia mencari kesenangan sendiri. Nah, kelahiran kita juga di luar keinginan mereka kok. Tetapi hebatnya Allah, begitu kita lahir, Allah titipkan kasih sayang di hati ibu kita, orang tua kita, betul nggak? Dan saya termasuk juga beruntung Allah titipkan kasih sayang kepada ibu bapak saya sehingga saya diurusin, disekolahkan sampai sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Waktu itu di Tramio belum ada orang belajar ke luar negeri itu. Boro-boro luar negeri ngomong bahasa Indonesia apa ini kertas mah ditinggal lunga sobut juk mau Melayu keding. Ya kan? Nah, ada enggak ibu yang tidak dititipi kasih sayang oleh Allah? Ada. Dibuntel koran, dibuang tempat sampah, ada enggak? Ada diinjak masuk WC sekalian, ada enggak? Ada. Atau dititipkan di rumah yatim piatu? Ada. Itu semuanya di luar keinginan saya kok. Kalau saya disuruh profilnya seperti apa, ya saya pengennya yang kayak Pak Dr. Ahmad lah. Ya, enggak kecil seperti ini kok. Ya. Tapi saya kan bermain rasa. Ya, saya terima ya alhamdulillah. Ya, saya dikasih tubuhnya kecil pas-pasan gitu kan gitu. Ya, dengan bermain rasa ya little is beautiful. Kecil adalah indah. Ya udah saya bahagia kan gitu. Nah, ketika kita menerima semuanya itu selesai. Yang menyebabkan kita itu menderita karena kita menyangkal itu. Kenapa? Sudah terima saja, alhamdulillah. Sebabnya di sini ada yang stres karena dia tidak menerimakan kepada Tuhan. Ya Allah, kenapa aku dilahirkan tidak cantik? Itu sengsaranya awalnya. Yakinlah bahwa tidak semua orang cantik hidupnya bahagia kok. Malah saya melihat banyak orang cantik hidupnya sengsara. Jangan-jangan antara cantik dan kesengsaraan ada pernikahan siri di situ. Enggak. Baka wong wadon ayu ki Bu, lakine tukang demenan bae. Baka sing biaya mah setia lakine bener. Masyaallah, sadina-dina dikudang-kudang bae lakine. Dia hebat maksudnya Mbak. Ya iya kan dia hebat pisan. Ya itu seperti itu. Sampai nanti kematian saya pun tidak diberi
kewenangan, tidak dimintai pendapat, dan tidak boleh ikut campur. Harus siap menerima apapun jalannya menuju kematian itu. Sabrak mobil, mangga. Kena virus corona, silahkan. Ya kan? Ditembak orang, mangga. Jatuh dari kapal, silahkan. Tidak boleh memilih. Kalau kita milih sendiri, boleh nggak beli tambang di pasar? Atau minum racun, boleh nggak? Nggak boleh. Harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya kan begitu. Nah, kalau kita sudah tahu itu semuanya seperti itu, ya sudahlah sekarang. Apapun pemberian Allah kita syukuri saja. Terutama kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa hadir di bumi ini. Tetapi sifatnya sementara. Walakum fil ardi mustaqor wa mataun ilahi. Silakan tinggal di bumi, silakan bersenang-senang, tapi hanya sebentar. Nah, yang menyebabkan kita menjadi kecewa itu adalah karena kita tidak pandai memanfaatkan waktu yang singkat ini. Dunia ini adalah stasiun Jati Barang, ibaratnya Cirebon Express itu adalah Jakarta Tegal ya. Jakarta Cirebon itu akan berhenti sebentar di stasiun Jati Barang. Berapa lama berhentinya? Tidak lebih, hanya 5 menit untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Betul enggak? Nah, kita harus paham waktu kita sangat singkat sekali, Pandit. Ini ada orang yang gak sadar bahwa daftar belanjaan nanti di Jati Barang, saya mau belanja dulu, mau beli kulkas, mau beli mebel, beli ranjang, beli radio, beli TV, boro-boro 5 menit. Beli rokok saja susuknya belum kembali sudah pripit dulu aja. Uangnya 100.000, tukang rokoknya nggak punya susuknya, dadak nuker dulu pripit, ditinggal kan nunggu rokok. Jadi harga berapa harga rokoknya? 100.000. Nah, itulah banyak orang yang kecewa karena nggak keburu waktu. Banyak nggak orang yang bikin rumah belum jadi sudah mati dulu? Nah, itu tadi boro-boro ini. Nah, setelah mati, tadi pertanyaan tadi, apa yang terjadi? Boro-boro ternyata rumahnya tinggal finishing saja, dia sudah mati, istrinya kawin lagi. Ini jero kuburan kecemeras. Masih ada sinonggodi, rapine ditungangin di siang. Kayak apa kecewanya kita, betul nggak? Nah, supaya jangan seperti itu, ya kita harus tahu diri bahwa setelah kita bisa menjawab 3 pertanyaan, dari mana engkau, sedang apa engkau, dan mau kemana engkau. Kalau orang bisa menjawab 3 perkara, berarti orang sudah kenal dirinya sendiri. Itu saja persoalannya. Jadi artinya kita harus sadar diri selalu bahwa kita pasti pulang, dan pulang tidak usah ditakuti, kontrak kita terbatas. Jangan beranggapan bahwa umur kita panjang akan bahagia, belum tentu. Coba saya mau nanya, dikasih umur 200 tahun mau nggak? 70 tahun gempor, makan disuapin, berak dicebokin, dari umur 70 sampai 200 tahun, 130 tahun ngatang-ngatang berpeturan bagian ya wis. Jadi yang namanya bahagia itu bukan umur panjang, tetapi adalah kualitas yang kita capainya. Sekalipun umur 60, 70, tapi kita merasa bahagia. Saya kira seperti itu sajalah. Kalau kita ingin mengenal jati diri kita ini, saya kira ya perlu banyak bimbingan, pelatihan, bahkan kalau perlu saya bawa ke hutan suruh puasa di sana, sebagaimana perlu perenungan.
Sebab kita kadang-kadang di dunia sudah melenceng dari jalan Allah, kita sudah berbalik arah, tapi di dunianya dikiranya saya lagi berjuang di jalan Allah, padahal sudah menyimpang kok. Dulu mah iya niatnya benar, bikin pesantren, tanahnya diwakafkan betul, ya istrinya gelangnya dijual untuk pesantren. Tapi setelah santrinya banyak puluhan ribu, otaknya mulai nyari duit. Ada nggak begitu? Ada. Jadi begini aja lah jawaban saya. Sekalipun engkau punya niat yang baik, jangan take it for granted. Jangan selalu percaya diri bahwa niat kita sudah baik. Belum tentu niat baikmu sampai tujuan.